Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar di dalam kartu tarotku, energi spiritualnya. Oke? Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Kamu bisa berdealing dengan water sign and air sign. Di sini ada the King of Cups, Six of Cups, Five of Swords, and the Hangman. Oke. Aku ngelihatnya maskulin ini masih memendam perasaan kenangan bersama kamu, ya, feminim. Dan maunya sih balik gitu, maunya rujuk lagi. Tapi menggantung ya. Karena ada the Hangman and Six of Pentacles. Dan juga ada the Two of Pentacles, the Nine of Cups. The bottom of the deck ada the Empress, the Emperor, Four of Wands. Wow, maskulin pengen balik sebenarnya. Ya, dia pengen perbaiki lagi takdir jodohnya dengan feminim. Terutama karena anak ya, nanti alasannya. Dan maskulin pengen banget perbaiki lagi keberuntungan yang ada bersama feminim. Ya, karena dia melihat banyak hal kebahagiaan yang diraih oleh maskulin. Dan di sini feminim membawa kestabilan hidup sebenarnya, energi ke dalam kehidupannya si maskulin. Ya. Dan aku ngelihatnya si maskulin ini memendam perasaannya dia untuk kembali sama feminim. Terutama ya dia masalah keuangan ya. Dan harapan, doa. Karena dia ngerasa kalau dengan kamu tuh apapun yang dia inginkan itu selalu terwujud. Ya. Di sini maskulin aku ngerasakan energinya. Ya, dia berpikir apakah mampu kembali lagi sama kamu atau tidak. Karena ada keraguan juga dalam kehidupannya dia. Ada keraguan juga ya dalam kehidupannya dia. Karena ya dia masih memikirkan tentang triparty. Ya. Hati dan pikirannya dia masih bercabang-cabang ya. Jadi belum bisa menetap. Tuh. Mau kembali ke kamu, tapi ya dia masih bercabang, masih memikirkan orang lain, dan ini keblok. Ya, Three of Pentacles, Four of Wands,
and the Emperor and the Two of Swords. Tuh. Dia kembali juga karena pengen sukses lagi karirnya dia. Karena dia butuh energi dari spiritualnya kamu yang membawa harapan-harapan dia terwujud. Dan aku ngelihatnya memang ya maskulin di sini banyak menghayal ya. Banyak keinginan tentang hubungan yang bercabang-cabang. Apapun yang dia kendalikan ini akan sia-sia ya. Karena ya mau gak mau dia harus hadapi kenyataan tentang kehidupan yang menggantung, jadi tidak ada kesuksesan. Dan lambat laun ya dia harus menerima karmanya dia. Ya, sekalinya datang tuh gede karmanya. Kalaupun dia mau kembali lagi sama feminim, ya dia harus sabar. Tuh, feminim kan? Tuh. Dia harus sabar. Kalau dia mau kembali ke kamu, ya dia harus sabar dengan pembayaran karmanya dulu. Ya. Kenapa? Karena feminim pun sama. Menerima kenyataan. Karena disia-siakan oleh maskulin. Ketika lagi sayang-sayangnya, lagi bahagia-bahagianya, lagi suksesnya. Dengan maskulin ya. Maskulinnya malah menduakan, hadirkan orang ketiga. Alasannya ya mau kerja, sibuk kerja, nggak ada waktu gitu ya. Maskulin, kamu harus nerima kenyataan kalau feminim adalah ya kalau dianggap sebagai malaikat kecilmu ya bisa. Karena dia yang berdoa untuk kamu. Dia yang tulus memberikan kasih sayangnya sama kamu tanpa pamrih gitu ya. Dan ya aku ngelihatnya memang ya maskulin harus bisa menerima kenyataan gitu loh. Tentang kelebihannya feminim selama bersama kamu, ya apapun yang kamu inginkan kamu mudah mendapatkannya gitu loh. Tapi kamu malah menduakan feminim. Sehingga sekarang feminim ragu untuk nerima kamu lagi. Ya karena feminim menolak untuk diduakan. Ya. Percuma kamu menguasai semuanya. Karena ketulusannya feminim inilah yang menjadikan ya kamu seakan dijauhkan oleh Tuhan jadinya dari feminim. Oh. Feminim yang menerima hasil dari ya perbuatan kamu ya, walaupun awalnya sedih, banyak keraguan, banyak kebimbangan atas karma yang diterima oleh feminim. Salah satunya adalah disia-siakan oleh kamu. Tapi di sini feminim menerima
hadiah terbesar ya, bagus banget. Tapi memang butuh pengorbanan besar. Dan ini nggak bisa sekali doang. Ya ibarat kamu mau sekolah ya kan nggak bisa langsung pinter. Butuh waktu. Ya kan? Ada sampai 7 tahun, bahkan ada yang sampai ya 10, 11 tahun, 12, 13 gitu kan. Ya dari TK aja dihitung sampai kelas 6 berapa? 7 sampai 9 tahun ya kan? Gitu. Belum ditambah lagi SMP. Gitu. SMP ke SMA, SMA ke kuliah ya bisa 15 tahunan. Untuk mendapatkan hasilnya. Itu pun setelah kuliah kita pasti harus belajar lagi, nggak mungkin hanya segitu-segitu aja ilmu kita gitu. Tuh. Di sini feminim ya malah dihantui rasa ketakutan kembalinya hubungan kalian. Dan kamu depression juga, stres karena menerima mimpi. Ya, kalau feminim ya sudah memperbaiki kehidupan, memperbaiki drama, memperbaiki koneksi twin flames-nya dengan sabar. Terutama di sini kamu depression karena menerima kabar, ya entah itu isu ataupun mimpi gitu ya. Kalau feminim ya mendapatkan kekasih baru, ini membuat kamu tersiksa, membuat kamu merana, nggak nyaman. Maskulin di sini masih mengharapkan untuk kembali ke feminim, tapi masih terperangkap dalam tripartinya. Pada akhirnya ya maskulin menerima masa depan yang gak jelas ya, dan banyak hal yang harus dia bagikan, terutama tentang keuangan di masa depan. Ada keraguan juga tentang harapannya dia sendiri karena dia melihat feminim sudah menerima hasil dari healingnya selama ini. Ini bisa dari 6 sampai 9 bulan atau 6 sampai 9 tahun ya. Hasil healingnya feminim menerima kesuksesan yang diinginkan walaupun butuh waktu lama, tapi menerimanya. Makanya maskulin di sini sia-sia kalau ingin menguasai semuanya. Ya. Kita lihat dengan King of Cups-nya. Tuh. Masih memikirkan masa lalunya sama feminim. Ya. Masih memikirkan masa lalunya bersama feminim. Kecewa, coba untuk move on. Ya, makanya dia dengan orang ketiga. Tapi ternyata perasaannya tidak bisa dia bohongi, masih mikirin kamu. Dia kecewa dengan permainannya, kecewa dengan dramanya, kecewa dengan intuisinya dia sendiri, meninggalkan kamu demi orang lain gitu ya. Dia kan mengatakan intuisinya, udahlah gue harus tinggalin feminim, karena dia tidak membawakan suatu perubahan hidup dalam hidup gue. Dia nggak ngerasa gitu loh. Apa yang dia miliki sekarang adalah hasil dari doanya feminim juga. Dia pikir hasilnya itu adalah dari kerjanya dia secara fisik. Dan dia coba untuk meninggalkan feminim dengan orang lain lagi. Kecewa dengan dramanya hasilnya, dan dia kecewa dengan ya permainan gaibnya dia sendiri. Makanya dia sia-sia meninggalkan feminim demi orang lain.
Kita lihat Five of Swords-nya. Tuh. Strange. The Judgment. The Temperance. Sia-sia ya, karena energi semesta ataupun energinya Tuhan nih ya, aku lihat di sini ya, yang memiliki semesta ini sangat kuat. Dan dia tidak bisa menaklukkan, dia tidak bisa menandingi sesuai keinginannya dia. Ya, dia harus belajar sabar sebenarnya. Ya. Tapi ya inilah dia, karena egonya dia, ya dia harus belajar tentang pembayaran karma. Belajar kehilangan, ya, tentang feminim. Karena kan dia selalu mempertahankan feminim ya demi masa depannya dia sendiri, yaitu tentang kestabilan hidup, ya. Dan dia ternyata stuck kehidupannya dengan orang ketiganya. Makanya menggantung. Tidak ada kejelasan untuk masa depannya dia. Lalu Justice, karena harus ada pembayaran karma yang dia harus bayar, dan dia tersiksa tentang karmanya dia. Terluka. Dan dia harus menerimanya melalui orang baru. Karmanya tersebut, dia harus menerimanya dengan orang baru. Dan aku ngelihatnya, ya dia harus belajar sabar, belajar jujur. Ya dia harus menerima keadaan yang tidak baik dari nol lagi dengan orang barunya. Ya makanya dia ragu mau kembali ke kamu. Bukannya apa-apa, salah satunya dia bermasalah tentang keuangan. Tuh. Dia ragu untuk kembali ke kamu. Salah satu masalah keuangan. Dan kedua juga, ya dia nggak bisa mengendalikan energi Tuhan. Ya dia harus menerima tentang luka hati. Ya. Jadi harapannya dia dengan orang baru ini ujungnya akan berujung luka. Akan berujung luka tuh. Dan ya maskulin bermimpi buruk, ya bermimpi buruk tentang ya keputusannya feminim untuk menerima pembayaran karma dan mencoba menghentikan journey hidupnya bersama maskulin. Ini membuat maskulin tersiksa sih. Ya karena kan kalau sudah menghentikan journey hidupnya bersama maskulin, otomatis energinya feminim itu akan terbatas ya terhadap maskulin. Karena sudah lebih fokus ke feminim sendiri. Makanya dia keblok ya rumah tangganya dengan orang ketiga juga. Kesuksesannya dengan orang ketiga ini keblok. Kenapa? Karena
karma baik sedang diberikan oleh feminim ke depannya. Tapi memang butuh pengorbanan dulu ya feminimnya ya, nggak langsung ujuk-ujuk diberikan karma baik ataupun keberuntungan. Enggak, diuji dulu. Ya, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang ketegaran, kedamaian, semuanya. Nggak bisa langsung, wah dapat nih keberuntungan. Nggak bisa. Diuji, belajar dewasa, menerima kenyataan itu adalah belajar dewasa. Sebagai tanda-tanda kedewasaan itu adalah menerima kenyataan, terutama tentang kesedihan. Ya, ini keblok tuh. Mau kembali ke kamu juga percuma, ke feminim itu, karena dia harus jalani dulu karmanya dengan orang ketiga, terutama tentang cara melalui alam bawah sadar. Dan di sini aku ngelihatnya ya, maskulin harus mencari jalan sendiri untuk bisa naklukin lagi feminim. Aku nggak mau rubah ini ya, karena ini udah bagus banget. Aku ngeliat ini three of coins-nya ya. Tuh. Feminim sudah memutuskan untuk ending atau istirahat dulu lah, break up gitu. Karena ya percuma diteruskan juga gitu loh. Tuh. Karena feminim sudah memikirkan untuk ya gue harus bisa perbaiki kehidupan gue sendiri, karma gue sendiri, dan gue harus belajar ya sabar dalam menerimanya. Udah komitmen, salah satunya bercerai. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And don't skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.